Saya mute dulu ya semuanya. Mohon kita bisa fokus dulu paling sekitar 40 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Nama ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu, kita harapkan insya Allah Bapak Ibu sehat semua. Dan teman-teman di sekolahan juga sehat walafiat ya semuanya. Baik. Nah, Ibu, pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Sebentar, ini masih ada juga yang masih baru join. Baik, setelah ini berarti yang join nggak kita terima dulu biar tidak terganggu pertemuan kita. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini itu ada beberapa poin sebagaimana screen yang saya sampaikan ini kami share ya. Oke. Jadi yang pertama kondisi sekarang adalah kondisi kedaruratan, Bapak Ibu. Bentar, ini masih ada suara yang masuk. Baik, Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang mau kami sampaikan. Ada 4 poin penting. Yang pertama, kondisi kegawat daruratan. Yang kedua, adanya Permendikbud 19 tahun 2020. Ini terutama isunya 2 yang paling penting yang bikin kita heboh. Yang pertama tentang penggunaan dana BOS untuk pulsa. Yang kedua tentang honorarium untuk non-ASN yang dicabut pasal berapa itu yang maksimal 50%. Kemudian pembahasan kita yang ketiga, draft Juknis Boskap. Jadi nanti apa hal yang terbaru tentang Boskap, perkembangannya, ini kami sampaikan. Dan yang keempat, tentang Permendikbud nomor 14 tahun 2020, pengadaan barang dan jasa. Ini juga hal yang baru yang perlu kita sikapi secara bersama. Baik, selanjutnya tentang kondisi kegawat daruratan, Bapak Ibu, mohon dipedomani yang paling utama dan pertama adalah SM Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, ini tentang sebenarnya ada 4 poin dari SE ini, dan ini berlaku sampai sekarang, Bapak Ibu. Dan ini yang penting yang perlu dipahami oleh sekolahan. Pertama, proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar, belajar dari rumah, itu poinnya adalah tanpa untuk membebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Artinya begini, contoh, biasanya di semester 2 ini bab 5 sampai bab 8, misal seperti itu gampangannya. Tema ini, nah tidak harus sampai bab 8 selesai. Baik itu untuk kelas 6, kelas 9 SMP, maupun kelas 1, kelas 2 sampai kelas 5, atau kelas 7, kelas 8 SMP. Artinya apa? Karena ini masa darurat, ya disesuaikan proses belajarnya. Jadi tidak harus dipaksakan
seorang guru atau siswa itu menghabiskan semua mata pelajaran sesuai dengan kalau di sekolah ada rencana gitu ya. Ada RPP, ada rencana tahunan dan sebagainya kan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati di sini. Belajar dari rumah PDR itu bisa bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing. Artinya tidak dipaksakan semua harus belajar secara online. Ini yang penting. Karena mungkin berbeda karakteristik di Kasumbon, di Ampel Gading, di Tirtayudo dengan karakteristik yang ada di beberapa daerah kota. Nah, kan kasihan bagi siswa yang tidak memiliki akses internet. Jadi artinya tidak selalu harus belajar di rumah secara online. Terus yang kemudian poin berikutnya tentang belajar dari rumah atau proses pembelajaran itu tanpa harus memberi skor atau nilai kuantitatif. Hati-hati. Nah, artinya nanti ada di slide berikutnya. Nah, contoh dengan ujian sekolah pun itu tidak harus semua itu melakukan ujian terus diskor nilainya. Bisa ada penilaian portofolio dari rapot yang sudah ada dan seterusnya. Jadi fleksibilitasnya tinggi Bapak Ibu. Nah, ini yang penting perlu dipahami oleh sekolahan. Jadi tidak memaksakan. Ini arahnya nanti bagaimana dengan pulsa ini. Salah satunya nanti ke situ Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Tadi proses belajar di rumah. Yang kedua tentang ujian sekolah. Nah, ujian sekolah mau tryout, mau PTS, penilaian tengah semester, mau PAT, penilaian akhir tahun, mau UKK, ujian kenaikan kelas, mau apapun namanya, seandainya saat kemarin itu sudah memesan dan sudah terkirim dalam bentuk cetak, tetap dibayar saja di SPJ-kan. Meskipun kegiatan ulangannya tidak dilaksanakan. Oke, Bapak Ibu, karena ini posisinya gawat darurat. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merencanakan ada tryout, ada apa, waktu itu di awal-awal ada COVID-19, kalau nggak salah mulai 19 Maret. Nah, udah pesen, udah berjalan, nah boleh itu tetap di SPJ-kan, diarsip saja bahannya. Nah itu. Poin yang kedua, yang tidak boleh justru malah dibagi dengan cara door to door atau orang tuanya disuruh datang. Awas, hati-hati. Ini yang SD di beberapa korwet ada yang seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi di SD beberapa korwet itu ada yang orang tuanya ngambil soal ke sekolah tiap pagi. Nah ini bahaya. Jadi kami dari pemerintah Kabupaten Malang itu sudah jelas dengan SE dari Bapak Bupati itu tidak menghendaki adanya kerumunan massa. Jadi gurunya sudah WFH, work from home, sebenarnya piket pun di sekolah itu tidak boleh sebenarnya. Cuman karena kita juga layanan supaya berjalan, jadi tetap aja ada 1 atau 2 orang. Terus kemudian BDR udah jelas, jadi jangan dengan alasan apa dikumpulkan siswanya atau orang tuanya. Nah itu tentang ujian. Proses ujian seandainya tidak memungkinkan secara online dan sebagainya, tidak ujian pun tidak apa-apa. Oke, jadi nanti penilaian lainnya pakai portofolio, nilai rapot dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu, itu poin yang kedua dari kegawat daruratan SE Mendikbud nomor 4 2020. Ini kan efeknya nanti ke Bapak Ibu mengelola dana BOS. Kalau begitu gurunya nggak masuk, masuknya hanya 1-2 orang karena piket, siswanya juga belajar di rumah, di Maret April otomatis nanti konsumsi berkurang, ATK berkurang, operasional lain akan berkurang. Hati-hati. Jadi nanti jangan flat. Yang biasanya kebutuhan konsumsi setiap 1 bulan itu sekian, maka ketika seperti ini pasti berkurang. Nah itu. Nah ini strateginya nanti di belakang. Terus kemudian kenaikan kelas. Sama Bapak Ibu, kenaikan kelas itu bisa juga ujian akhir semesternya atau PAT-nya itu menggunakan portofolio. Bisa penugasan, bisa daring, atau apapun caranya dengan asesmen jarak jauh juga bisa. Jadi seperti itu. Kemudian poin berikutnya, PPDB. PPDB sampai saat ini hari kemarin kami sudah membahas
Pak Sekdin, Kepala Bidang, bahkan kemarin di-share ke pengawas dan MKKS untuk menelaah draft perbubnya Raperhub PPDB. Nah, PPDB ini juga karena kejadiannya sekarang itu wabah COVID-19, tidak boleh ada siswa berkumpul atau orang tua secara fisik. Berarti ini yang SD. Kalau yang SMP, apalagi negeri, insya Allah nanti PPDB-nya online. Jadi tidak ada siswa atau orang tua yang datang ke sekolah. Itu yang negeri. Yang SD terutama itu nanti modelnya, ini kemarin hasil diskusi kami di rapat, nah, karena SD negeri tidak online, mungkin nanti SD negeri itu begini. Jadi bisa saja ada WA center atau SMS center, ngambil orang tua itu diberi nomor antrian 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15 dan seterusnya. Nah, nanti 1 sampai 5 itu dijadwal ngambil berkas dan pengumpulan berkasnya tanggal sekian, jam sekian dan seterusnya. Itu untuk yang SD. Saya kira yang SD bisa lebih fleksibel. Intinya tidak ada berkumpulnya siswa atau orang tua secara fisik di sekolah. Itu. Kemudian mensikapi ada banyak surat permohonan sekolahan terutama SD negeri yang akan dijadikan tempat isolasi. Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi ada SD negeri oleh desa-desa itu akan dimintai sebagai tempat untuk isolasi. Nah, untuk SD yang dijadikan tempat isolasi, pertama, seandainya luas, ada ruangan yang berjauhan, usahakan berjauhan dengan ruang guru. Biar nanti ketika ada aktivitas di ruang guru tidak bersentuhan dengan tempat isolasi tersebut. Yang kedua, apabila memang itu dipakai, maka total SD tersebut tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh khususnya SD nih, kebanyakan SD. Karena nanti di setiap desa, kebijakan pemerintah Kabupaten Malang, isolasinya nanti di tingkat desa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika isolasi ini pun tetap koordinasi dengan desa dan puskesmas, karena yang tanggung jawab mensterilkan kembali semua lokasi sekolah tersebut yang dipakai isolasi adalah puskesmas. Jadi itu Bapak Ibu. Oke, itu tentang PPDB. Kemudian, poin yang terakhir di SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu bukan semua, dana bantuan operasional sekolah reguler ya, pos reguler itu bisa untuk pencegahan COVID-19, alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, masker bagi warga sekolah. Oke, serta untuk membiayai pembelajaran daring. Nih, hati-hati Bapak Ibu. Di sini, ini bagi warga sekolah, itu maksudnya hand sanitizer, disinfektan, alat kebersihan. Itu kita kan sebenarnya untuk sanitasi dan sebagainya. Nah, itu boleh Bapak Ibu belanja itu termasuk masker. Nah, diharapkan maskernya yang tidak sekali pakai. Cuman, karena warga sekolahnya juga libur, nih, bukan berarti bahwa Bapak Ibu pakai dana bos reguler beli, terus maskernya dibagiin ke rumahnya masing-masing. Bapak Ibu bayangin kalau SMP negeri yang sisanya 800, siapa yang mau ngedarkan masker 800 ke rumahnya masing-masing? Jadi bukan seperti itu. Sekarang ini karena libur, pending dulu aja belanjanya. Jadi jangan belanja dulu. Oke, nanti seandainya masuk di 2 Juni dan pandemi ini belum berakhir, maka baru beli. Kalau Juni nanti diperpanjang lagi, ya walau alam. Nanti lihat perkembangannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau sekarang beli terus ditaruh juga nggak efisien anggarannya. Nanti seandainya nanti 2 Juni udah berakhir dan tidak perlu masker lagi, kan nggak kepake. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon jangan euforia dengan kondisi gawat darurat ini. Semuanya euforia istilahnya memanfaatkan situasi. Jadi konyong-konyong, wah ada bisa buat masker, ada penawaran dari A, dari B, beli masker. Padahal tidak diperlukan, padahal tidak dibutuhkan untuk warga sekolah. Karena warga sekolahnya sendiri di rumahnya masing-masing. Nah ini hati-hati. Ada di 1-2 kecamatan, terutama SD, kecamatan beli masker, ditaruh di ininya.
Bahkan akhirnya dibelani di door to door ke siswanya dikirimi satu-satu. Justru kita itu sekarang itu social distancing. Jangan berdekatan malah diparani satu-satu. Jadi seperti itu. Oke, itu untuk pengalihan dana BOS reguler. Kemudian sekarang ke sub pokok bahasan yang kedua. Ke pokok bahasan yang kedua, Permendikbud 19 tahun 2020. Hati-hati. Ini memang jadi isu nasional dan kami juga diskusi dengan tim BOS pusat. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota itu sebagai pengendali memaknai permen ini. Maksudnya Pak Menteri, maksudnya Mas Menteri itu ada 2 poin di permen ini sebenarnya perubahan ini. Dan ini berlaku selama masa kedaruratan COVID-19. Begitu nanti pemerintah menetapkan bahwa kedaruratan ini dicabut, maka permen ini juga tidak berlaku. Oke, itu poinnya. Poin dari ini itu sebenarnya hanya ada 2 isunya. Pertama, penggunaan biaya untuk pulsa, yang kedua tentang HR. Nah, penggunaan untuk pulsa, Bapak Ibu, mohon pirsani ini. Di ayat 1 pasal 9A ayat 1 huruf A, itu di sini itu dapat. Oke, dapat. Ini saya lihatkan. Huruf B juga dapat. Artinya, seandainya itu bilangnya adalah dapat, maka ini bukan harus atau wajib. Tadi pahami ya Bapak Ibu ya. Jadi dapat dibelikan untuk pulsa itu bukan berarti bahwa harus atau wajib beli pulsa. Tuh poinnya. Nah, pentingnya adalah kita semua perlu mensikapi dengan bijak. Yang pertama, diperhatikan apakah pembelajaran online itu dilaksanakan untuk seluruh siswa. Nah, kalau masih belum bisa untuk seluruh siswa, jangan dipaksakan karena nanti akan ada disparitas, kesenjangan. Siswa yang satu menerima pembelajaran, siswa yang lain tidak menerima. Nah, ini akan jadi masalah juga. Jangan dipaksakan, mending tidak online sama sekali. Sudah cukup mungkin di WA atau di SMS, ininya kerjakan, pelajari halaman tema ini, halaman sekian. Tema apa? Besoknya silakan kerjakan ulangannya halaman sekian tugasnya. Jadi seperti itu, Ibu. Bahkan kalau Mas Menteri ini sekarang ini penugasan pun penugasan yang sifatnya untuk pendidikan karakter yang ada kaitannya dengan pencegahan COVID. Tiap pagi disuruh cuci tangan, membantu orang tua, olahraga kecil supaya keringat, berjemur dan sebagainya. Sebenarnya instruksi-instruksi yang ada itu seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak euforia dengan penggunaan pulsa, bahkan kalau Pak Kepala Dinas itu menginginkan ya sudah seperti sekarang aja, nggak usah beli-beli pulsa-pulsaan. Ya, karena ini juga udah ada masukan, ini satu sekolah ada yang bagi-bagi pulsa langsung, ya terus direspon oleh ada wartawan sama LSM, sekarang dikasih 40 ribuan. Itu paket datanya berapa giga? Yang pertama, kan sulit. Terus apakah benar-benar dipakai belajar online? Kalaupun ada pas ulangan online sejam. Setelah itu terus data itu dipakai apa? Kan dipakai pribadi itu sama orang tuanya. Terus nanti pas pembelajaran ini mau sampai kapan? Kami udah menghitung Bapak Ibu, udah menghitung kalau sekarang BDR 21, 22, 23 itu besok 23 April itu sudah libur permulaan puasa. Kalender pendidikan gitu. Sampai tanggal berapa? Pas puasa, kami hitung itu hanya sekitar 16 hari efektif saja. Mau dipakai apa selama 16 hari ini? Apakah selama 16 hari itu membutuhkan data sebanyak 10 giga dengan harga pulsa 40.000, 100.000 per orang per siswa? Belum tentu. Nah, ini ukurannya ini yang agak sulit. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, jadi untuk penggunaan pulsa ini, bahkan kalau Pak Kepala Dinas tidak usah. Jadi seperti itu. Namun,
apabila memang sekolahan itu sudah ada yang menggunakan pulsa untuk siswa, untuk orang tua, ya secara aturan boleh. Cuma secara terukur menurut kami mending tidak usah. Kalau untuk gurunya, iya. Oke, untuk gurunya pun tetap harus wajib dipantau sesuai real kebutuhan. Sekarang contoh satu guru dibelikan pulsa 100.000. Untuk berapa lama ini? Karena proses pembelajaran membutuhkan berapa data. Sisanya terus dipakai pribadi bisa. Seperti itu. Nah, itu juga perlu lebih jeli. Itu dari sisi penggunaan. Dari sisi pengadaan nanti SPJ-nya. Belinya di mana, SPJ-nya seperti apa pulsa. Ada kemarin yang tanya, apakah nanti uangnya dikasihkan tanda terima uang? Nggak tambah lagi. Nanti uangnya malah tidak jadi pulsa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu dan mensikapi dengan arif dan bijaksana, tidak euforia tentang penggunaan pulsa. Kemudian yang kedua, di Permendikbud 19 ini, ya, Permendikbud 19 ini adalah untuk pembayaran honorarium. Ya. Pembayaran honorarium itu kami intinya sekarang untuk Bapak Ibu di sekolahan sudah jalankan saja sesuai dengan rencana awal. Jadi kalau sekarang itu kemarin kita udah petakan yang memenuhi sesuai BOS reguler itu ada berapa? Ada 5 orang yang punya di Dapodik, punya NUPTK, belum punya sertifikat pendidik, itu 3 orang misalnya. Udah jalanin aja, itu dari BOS reguler. Sisanya dari BOS KAB. Kan gitu. Udah jalanin aja itu. Saya kira tidak usah terpengaruh sekarang, wah syarat 50%-nya dicabut. Emang lebih dari separohnya mau buat itu doang? Kan tidak toh Bapak Ibu. Ya. Emang kalau sekarang SD menerima BOS regulernya 100 juta, sebanyak 60 juta, 70 juta itu untuk honorarium bulanan, PTT PTT, kan tidak. Tetap aja proporsional seperti sekarang ini. Insya Allah perjuangan kita yang masih berhasil adalah dana yang untuk PTT PTT itu sekitar 16 miliar. Ini SK Bupatinya udah naik. Untuk tambahan sampai sekarang masih belum ada. Jadi nanti sesuai komposisinya ada insentif tidak rata seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu semua 600-an. Ada tambahan 400 ribuan semua, tidak. Kalau nanti bervariasi sesuai dengan masa kerja sama ijazahnya, linearitas. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi terkait ketentuan syarat 50% tidak berlaku selama masa darurat, tapi di sekolah disesuaikan lawan dengan kondisi sekarang. Udah sesuai RKS yang sekarang aja. Artinya tidak perlu secara reaktif ugal-ugalan menggunakan dana BOS reguler untuk honorarium. Ya seperti tadi yang saya contohkan lah. Jadi honorarium diberikan kepada guru meskipun WFH, work from home, artinya tidak masuk di sekolahan. Jadi guru tetap mendapatkan haknya meskipun WFH dan wajib tetap menjalankan belajar dari rumah dengan pola sesuai dengan kondisi. Artinya guru meskipun di rumah kan ada banyak tuh guru di rumah, tetap dia ada yang memantau siswanya di WA, di SMS dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu untuk proses honorarium. Kemudian pokok bahasan yang ketiga tentang BOSKAB. BOSKAB sampai detik kemarin Senin itu alhamdulillah tetap, karena sebenarnya kemarin itu mau dirasionalisasi, mau dikurangi 40%. Cuma alhamdulillah kemarin ada keputusan BOSKAB tetap. Jadi SD alokasinya 240.000 per siswa per tahun, SMP 280.000 per siswa per tahun. Khusus SD, yang SD ini mohon SD, nanti SD selain dana BOSKAB reguler yang 240.000 per siswa per tahun, itu akan ada dana 1.400.000 per lembaga per sekolah. Ini khusus SD, ya. Jadi 1.400.000 per sekolah khusus SD. Peruntukannya untuk apa? Nah, saya bicara yang dana 1.400.000 saja ya.
peruntukannya untuk sprayer atau semprotan yang elektrik, untuk baju APD, cairan disinfektan, sama sarung tangan dan masker. Kalau yang ini, khusus SD nih, halo Bapak Ibu SD, kalau yang ini maksudnya ini itu untuk lembaga. Kalau ada sarung tangan ya belinya 1 atau 2 biji, masker ya 1 atau 2 biji. APD ini baju yang kalau untuk penyemprot itu pakai APD itu loh, baju. Oke, itu khusus untuk lembaga Pak, Bu. Jadi kalau yang dari dana BOS reguler pengalihan mungkin beli masker kan untuk warga sekolah. Ya, beli hand sanitizer buat warga sekolah. Kalau disinfektan ini kan cairan yang untuk disemprotkannya. Jadi gitu, Bapak Ibu ya. Jadi ini peruntukan dana yang 1.400.000. Kemudian penggunaan dana BOSKAB reguler itu ada untuk HR, GTT, PTT yang tidak memenuhi syarat dari BOS reguler. Jadi kayak kemarin pas sosialisasi kita skenario-nya tetap saja seperti itu. Kemudian BOSKAB bisa untuk HR pengelola keuangan atau tim BOS karena dari BOS reguler tidak boleh. Nah ini jangan sampai BOS reguler Bapak Ibu menganggarin ada honorarium pengelola BOS atau honorarium pengerjaan pelaporan BOS atau honorarium apa untuk tim BOS. Jadi tidak boleh dari BOS reguler, BOS pusat. Bolehnya baru dari BOSKAB. Oke, ini tentang BOSKAB. Bedanya sekarang ketambahan ada ini, ada 1.400.000 khusus SD. Kemudian BOSKAB ada nanti istilahnya BOS afirmasi, BOSKAB afirmasi. BOSKAB afirmasi itu untuk sekolah dasar negeri yang punya siswa di bawah 60. Jadi SD saja. SD yang di negeri yang di bawah 60 siswanya nanti akan dapat BOSKAB afirmasi. Nilainya kami sudah menghitung kemungkinan nanti sekitar 500.000, tapi menghitungnya dari kekurangannya. Contoh, siswa di sekolah A itu 40. Nah, sementara sekarang dari dana BOS pusat, kan sekarang itu tetap 40, nggak bisa 60. Nah, sisanya yang 20 itu akan dikalikan 500.000, Bang. Lebih 500 ya. Nanti, tapi kami masih menghitung lagi sesuai kemampuan anggaran. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Ini BOSKAB afirmasi. Ini untuk membantu sekolah kecil, sekolah negeri, sekolah SD negeri kecil yang siswanya di bawah 60 menerima BOS reguler pusat itu sesuai dengan jumlah siswa. Nah, kalau tahun lalu kan menerima 60 meski siswa di bawah 60. Ini khusus SD. Itu ada BOSKAB afirmasi. Kemudian khusus SATAP, alokasi BOP SATAP yang 80 juta per tahun itu kita masukkan sebagai dana BOSKAB. Jadi nanti misal SATAP yang sekarang punya siswanya 100, maka nanti dapat BOSKAB reguler 100 kali 280.000, 28 juta. Kemudian SATAP akan dapat BOSKAB lagi BOP-nya yang selama ini itu 80 juta. Jadi nanti BOP itu tidak ngurusin ke dinas tiap pencairan dan seterusnya, tapi nanti langsung masuk ke BOSKAB-nya ke rekening sekolahan Bapak Ibu. Peruntukannya nanti akan diatur oleh Juknis BOSKAB. Itu untuk BOSKAB. Kemudian kita pembahasan yang terakhir tentang pengadaan barang dan jasa sekolah. Ini kami sudah pernah broadcast di WA. Bapak Ibu mohon benar-benar dipirsani. Pengadaan barang jasa sekolah di 2020 sekarang berbeda dengan 2019 ke belakang. Jadi, kalau pengadaan barang jasa di sekolah untuk 2020 ke depan itu diatur oleh Permendikbud 14 tahun 2020. Intinya ini. Jadi semua dana yang ada di sekolah, itu wajib menggunakan SIPLA, baik BOS reguler pusat maupun BOSKAB nantinya, atau dana lainnya.
Karena sesuai pasal 1 Permendikbud 14 2020 itu semua pengadaan barang dan jasa oleh sekolah itu harus melalui penyedia dan dikelola oleh semua dana yang dikelola oleh sekolah. Nah, kemudian di pasal 14 sampai 16 PBJ pengadaan barang jasa sekolah itu melalui Siplah, kecuali hanya ada dua. Hanya ada dua. Yang pertama itu kalau gangguan di Siplahnya, yang kedua sekolahnya tidak memiliki akses internet. Cuma itu toh. Nah, Kabupaten Malang ini semua sekolah punya akses internet sudah. Jadi intinya semuanya harus melalui Siplah. Bagaimana sekarang kondisi 2020? Nah, kondisi 2020 kami kemarin dengan Korwil dan Bapak Ibu pengawas, ya, Bapak Ibu di sekolahan mohon 2020 sifatnya begini saja. Intinya diusahakan semaksimal mungkin pakai Siplah. Ya, semaksimal mungkin pakai Siplah. Nah, selama bisa pakai Siplah, jadi pakai Siplah. Seandainya tidak memungkinkan, baru silahkan tidak menggunakan Siplah. Contoh, mungkin beli ATK, beli alat-alat listrik, lampu, dan sebagainya. Kalau buku udah jelas, udah ada di Siplah. Nah, ATK dan sebagainya. Nah, kayak tadi yang Boskap itu, semprotan, dan sebagainya. Itu mending dari Siplah saja. Ya, mending dari Siplah. Jadi biar terukur dan harga dan sebagainya kan terukur. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nah bagaimana kalau ada yang udah belanja tidak melalui Siplah? Ya sudah, nggak masalah. Yang penting usahain dalam tahun ini jangan sampai full tidak melalui Siplah. Paham ya? Ini kan masa transisi Bapak Ibu. Nah, saya khawatir nanti ada audit atau nanti disalahkan ada salah satu sekolah sama sekali tidak belanja di Siplah. Nah, Bapak Ibu sekarang usahakan belanjanya di Siplah. Oke, jadi itu untuk beberapa item tertentu yang masih belum memungkinkan ya sudah kita usah belanja di Siplah. Oke, itu untuk belanja tentang Siplah. Pemilihan penetapan calon penyedia dilakukan berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang. Ini kalau di atas 50 juta. Nah, kalau sekolah SD saya kira belanja jarang di atas 50 juta. Kalau yang SMP nih hati-hati. Begitu belanja di atas 50 juta, maka nanti Bapak Ibu wajib ada pembanding 1, pembanding 2. Kalau di atas 200 juta bahkan pembandingnya ada 3. Jadi nanti pedomani ada di Permen Permendikbud nomor 14 tahun 2000. Ini saya lihatkan Bapak Ibu. Ada di Permen ini. Nah, nanti ini dipedomani termasuk format-formatnya Bapak Ibu. Ini ada di lampiran. Ya, ada di lampiran. Insya Allah kami sudah pernah membuat formatnya, nanti kami share. Nah, kayak gini-gini. Dokumen perencanaan, ada berita acara perbandingan, berita acara negosiasi, dan sebagainya. Nah, apabila nanti itu di bawah 10 juta, itu cukup nota pembelian atau invoice. Jadi kayak kalau yang Boskap afirmasi sama kinerja itu sudah pada paham. Ya, sudah pada paham. Untuk yang afirmasi dan kinerja. Oke, terus hal lain tentang PBJ sekolah, saya kira nanti sambil jalan Bapak Ibu kita juga berkomunikasi dan berkomunikasi. Oke, jadi ini yang saya sampaikan karena kita itu satu arah. Jadi Bapak Ibu sekarang silahkan bisa untuk ada pertanyaan mungkin atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan.
Dari mana? Saya sambil nginceng-nginceng ini. Ada, silakan. Anda ini kan tangannya aja. Ya. Oke. Maaf Pak Cecep, materinya bisa di-share di grup WA Pak Cecep agar bisa dipelajari kembali. Terima kasih. Ya, siap. Nanti materi akan di-share ya. Silakan Bulu Lawang. Silakan Bulu Lawang. Oke, terima kasih Pak Cecep. Untuk afirmasi yang 1.400.000 di Bulu Lawang ada 2 SD itu nanti pelaporannya langsung jadi satu dengan Boskap atau terlapor sendiri. Itu satu. Yang kedua, dalam pembelanjaan barang jasa yang 50 juta itu untuk berapa poin belanja, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih ya dari Bulu Lawang. Yang pertama untuk Boskap afirmasi nanti satu kesatuan dengan Boskap. Ya. Jadi kalau Boskap regulernya dapat 10 juta, afirmasinya dapat 15 juta, maka dia buat RKS 25 juta. Dan tidak ada khusus afirmasi itu untuk A, B, C. Kita nggak batasin. Tetap digabung jadi satu untuk keperluan sekolah sesuai juknis Boskap. Itu yang pertama. Yang kedua, di PBJ sekolah tentang 50 juta itu untuk poin apa aja, itu tidak ada ketentuan ini untuk poin ini untuk poin ini, nggak ada. Yang penting kalau sekali belanja satu invoice nanti totalnya 50 juta, maka harus ada perbandingan antara itu. Oke, itu ada lagi Bapak Ibu? Lagi? Dari Turen. Ya, silakan Turen. Ini ada yang masuk. Oke, Ya. Untuk RKS 2020 apakah bisa dirubah? Ya. Dan untuk LPG tahap 1 yang sudah selesai dan sudah cetak itu bagaimana? Nah, itu saja Pak. Baik. Ini ada pertanyaan. Sebentar, Bapak Ibu jangan mengaktifkan soundnya masing-masing dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti lambaikan tangan aja. Nanti saya unmute dari sini. Oke. Ini ada pertanyaan tentang RKS 2020. RKS ya. RKS 2020 itu Bapak Ibu, makanya gini, Kak, sebenarnya dari sisi khusus untuk negeri, APBD itu udah close. Ya, udah nggak bisa dirubah. Nah, cuman Bapak Ibu, apabila memerlukan atau membutuhkan untuk nanti RKS itu ada perubahan, kami harapkan berubahnya kalau di barang jasa saja. Jadi contoh misal gini, ternyata memang benar-benar sekarang butuh pulsa untuk guru. Pulsa itu kan barang jasa, habis pakai. Nah Bapak Ibu, alokasi ATK mungkin kurangin, alokasikan ke situ, gitu loh Bapak Ibu. Ya. Terus sekarang teknisnya, kemarin saya dengan Korwil maupun dengan Bapak Ibu pengawas untuk merubah RKS sementara diorek-orek dulu aja internal. Jadi kalau di server belum kami buka. Contoh kayak tadi ya, rencananya ATK setahun ini 20 juta karena udah 3 bulan ini nggak ada operasional, otomatis kan sebenarnya ATK nggak perlu banyak tuh, dikurangin misal. Jadi seperti itu. Nah ke pulsa, dicoret terus ke pulsa dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sementara ini tidak langsung di server untuk perubahan RKS. Tapi sementara ini di dulu aja. Di internalnya dicoret-coret. Nanti ketika kerannya kami buka, Bapak Ibu baru berubah. Oke. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Dari mana? Silakan yang perlu didiskusikan. Kasembon. SMP 1. Bulu Lawang. Enggak ya? Oke. SMP 1 Bulu Lawang enggak. Ada?
Oke, SMP 2 ya. Ya, Silakan SMP 2 ya Lawang. Mas. Ibu. Mas Cecep masih untuk Iya. yang di Bosrek Iya. honorarium lembur pengerjaan pelaporan atau penyusunan RKAS dibolehkan apa enggak? Baik. Ada lagi Ibu? Sudah Mas. Bapak Ibu, kalau yang dimasukkan adalah honorarium lembur, itu kalau lembur tidak terikat oleh yang dilembur apa. Artinya mau ngerjakan laporan mau ngerjakan laporan bos, mau lembur mungkin PPDB, mau lembur apa silakan aja. Yang penting pertama lembur itu benar-benar lembur, ada surat tugas, ya kan, ada daftar akhir. Terus progresnya lemburnya apa? Udah, cuma itu aja. Ada satuannya ya lembur ya, per jamnya berapa ada. Kalau di hari libur itu 2 kali lipat per jamnya. Kalau lebih dari 4 jam boleh ada uang makan atau anggaran untuk konsumsi. Oke? Cekap Bu? Terima kasih. Sudah Mas. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Mas Ansori, silakan. SMP, ya. Ada yang perlu didiskusikan, silakan. Gondang lagi ya. Oke, gondang lagi. Bentar. Enggak bisa. Gondang lagi di sananya diaktifin. UPT gondang lagi. Mau tanya Pak. Iya, silakan. Untuk RKS Boskap apa masih mengacu ke yang draft yang lalu Pak? Untuk RKS-nya apa masih tetap memakai yang draft itu Pak? Oh baik. Ini nanti saya share ya draft yang terbaru untuk Boskap reguler ya. Untuk Boskap. Nanti saya share. Dan kami masih belum mungkin kalau udah final, ini masih direview juga oleh Pak Kepala Dinas. Kalau sudah final, nanti kami wajibkan sekolahan untuk siap-siap membuat RKS Boskap. Ya, kalau sekarang kan draft RKS-nya Bapak Ibu udah jadi. Mungkin nanti akan geser tuh jumlah nilai dan sebagainya. Nanti kami share lagi ya. Jadi seperti itu. Termasuk sekarang kan ada yang 1.400.000 untuk yang SD. Oke. Terus kemungkinan untuk kain ya, untuk kain Boskap nanti nggak jadi. Jadi mau dilelang dari dinas, sekolah nerima kain saja. Jadi seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi? Ada lagi Pak. Untuk bos afirmasi dan kinerja, ini ada beberapa lembaga yang kan sudah pembelian barang. Akan tetapi harga sama dengan RKS-nya itu tidak sama, itu gimana Pak solusinya? Maksudnya harganya naik? Di bawahnya dari RKS. Oh nggak apa-apa, kalau harga di bawah RKS berarti nanti jadi silpa, biarkan aja sisa. Oh gitu. Oh iya, makasih. Oke. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Poncokusumo Pak. Ya silakan. Silakan Ponco. Halo. Ya, halo, sudah kami dengar. Silakan. Untuk nanti pencairan bos tahap atau periode kedua, apakah ada perbedaan mekanisme? Mengingatkan untuk pengumpulan laporan mungkin kita nggak bisa efektif sekarang karena WFH. Jadi nanti apakah tetap dipersyaratkan menggunakan surat verifikasi dari dinas atau ada mekanisme yang lain Pak ketika pencairan di periode kedua, Bos? Terima kasih. Maksudnya pengambilan dana bos ya? Bukan pencairannya ya? Ya, termasuk pengambilan. Pengumpulan SPG-nya. Ya, siap. Baik. Baik, Bapak Ibu, kami nanti akan monitor memanfaatkan
daring ya, secara online. Jadi Bapak Ibu yang masih belum membuat pelaporan BOS secara online, nanti akan kami buka lagi secara online. Jadi sementara bukti fisik online dulu, kemudian untuk surat rekomendasi tetap akan kami buatkan dan nanti dikirimnya pun akan secara online saja. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal cetak saja. Jadi seperti itu. Terus juga dari Bank Jatim, kami kemarin udah koordinasi. Jadi nanti akan ada pembatasan pengambilan dana supaya nggak berkerumun itu loh Bapak Ibu. Terus sekolahan dihimbau wajib menggunakan masker minimal sama sarung tangan. Terus nanti saya masih menunggu surat resmi, Bank Jatim tertentu akan tutup. Ya, jadi Bapak Ibu nanti harus pirsa bahwa kantor kas ini tutup, kantor cabang pembantu sini tutup, yang buka hanya di sini. Jadi seperti itu. Nanti kami umumkan juga. Jadi itu Pak, Bu untuk pengambilan. Silakan ada lagi. Lawang. Lawang. Korwil Lawang. Nggak ada ya? Korwil Lawang. Tadi melambaikan tangan. Nggak jadi ya? Oh, Bulu Lawang. Oh, baik. Ini ada pertanyaan. Korwil ini untuk isolasi apa sama dengan SD total? Tidak ada kegiatan di Korwil. Nah, kantor Korwil yang dijadikan tempat untuk isolasi, ya, itu juga sama Bapak Ibu, harus benar-benar steril. Jadi usahakan semua staf Korwil dan aktivitasnya bisa berbeda gedung, ya. Jadi kalau ada Korwil sendiri yang dijadikan tempat isolasi, usahakan bisa berbeda gedung. Jangan masih tetap campur di dalam satu gedung yang ada. Mungkin di bagian utara dengan bagian selatan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau gedungnya itu ada di lantai atas, syukur-syukur aksesnya sendiri lewat luar atau lewat mana dibatesin aja, dikasih. Kalau masih lewat dalam, mungkin dikasih tali rafia atau gimana, jadi akses yang ke atas itu ya udah ke atas doang gitu. Jadi seperti itu. Saya kira bisa disiasati, intinya biar tidak campur. Karena dikhawatirkan nanti penularannya virus COVID-19 itu nanti menyebar lewat salah satu anggota kita, Korwil misal. Nah, ini tidak kita harapkan. Nanti anggota Korwil ini ke sekolah dan seterusnya, berhubungan dengan keluarga dan sebagainya, malah nanti menyebar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Bulu Lawang lagi? Pak. Ya, silakan. Tambahan satu Pak, tadi sempat lupa. Untuk yang dikerjakan BOS online di BOS Kemendikbud.go.id itu bagaimana? Apakah sudah tidak perlu lagi, sudah terkoneksi sesuai dengan janji panjenengan kemarin? Terima kasih Pak. Oh iya, ya Bapak Ibu. Sudah tidak perlu lagi Bapak Ibu di bos.kemdikbud.go.id untuk laporan online. Nah, nanti langsung dari server dinas. Jadi yang sekarang kami sedang cek adalah Bapak Ibu yang buat laporannya di server dinas seperti kemarin. Oke? Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya? Ya, baik. Satu mana? SMP 1 mana? Dau ya? Tahu, Pak. Dau, silakan Bu Susiani. Ya. Ini Pak, kemarin kan kita sudah terlanjur menganggarkan di BOS reguler itu ada HR untuk pengelola keuangan. Agak keras Bu. Mohon maaf. Halo? Ya. Halo? Ya. Ini kan
di Bosrek kemarin kita terlanjur ada penganggaran untuk HR pengelola keuangan. Kan berarti RKAS-nya harus dirubah ya Pak ini ya? Ya. Gimana Pak? Nanti nunggu dari info dari Pak Jajab untuk merubahnya atau bagaimana? Berarti juga untuk di pengeluarannya nanti kami hapuskan karena ini sudah saya buat di pelaporan. Kan pelaporannya nanti harus di-delete. Gitu. Oke, makasih. Baik. Ya. Jadi terkait perubahan RKS, kalau geser-gesernya masih satu jenis pada rekening, itu silakan saja. Terus sementara internal dulu ya. Sementara internal dulu. Jadi Ibu coret dulu, alihkan untuk apa, misalnya seperti itu. Nah nanti ketika dibuka kerannya di server, maka Bapak Ibu merubah di server. Jadi seperti itu ya. Jadi sementara internal dulu. Oke, jadi seperti itu Ibu. Silakan itu dirubah. Memang sesuai juknis itu tidak boleh. Nanti kalau Ibu memaksakan terus nanti ketemuan oleh auditor itu malah harus kembalikan. Makanya kami tampung dari bos reguler. Ya. Itu bisa bulanan dari bos reguler. Ada lagi? Yang lain? Kalau sudah cukup, saya akhiri dulu. Bapak Ibu. Nanti saya share slide-nya tadi sama atau share di sini juga bisa ini, Pak Ibu. Bentar. Ada lagi yang lain? Silakan di unmute kalau ada yang mau ini. Kalau ada yang mau ditanyakan. Aduh, dari Turen. Materinya di-share di grup aja, Pak. Siap, nanti di-share. Ini juga udah nih di chatnya Zoom ini bisa Bapak Ibu download langsung. Oke, silakan Turen. Satu lagi pertanyaan. Ya, silakan. Untuk yang SPC sudah jadi, sudah Ya. cetak, bahkan sudah dijilid itu bagaimana Pak? Yang tahap 1? Nah, ya sudah, di arsip. SPJ-nya sudah. Oh, Ya. Ya. Iya, sudah. Memang kalau tahap 1 Januari, Februari, Maret kan it's okay, gak ada masalah. Jadi ya sudah, biarkan aja. Udah seperti itu Pak. Oke. Ya, makasih. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Cukup ya? Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi. Nanti di lain waktu kita sambung kembali, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti kuliah online ini semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, Bapak Ibu, jaga diri kita masing-masing supaya tidak tertular dan tidak menulari juga, Bapak Ibu. Mohon pengelolaan khusus dana BOS tetap sesuai dengan koridor yang ada dan semua sesuai dengan peruntukannya yang ada. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.